dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk berjumpa. Masih kami dari Kota Makassar, tepatnya dari Masjid Hajah Siti Mang. Untuk sama-sama kita dengarkan petua Ustaz Dasat Latif. Apalagi kalau bukan di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, bajunya bagus sekali Pak Ustadz. Ada Garudanya, Garuda Pancasila, Indonesia, Sabang sampai Merauke, Persatuan Indonesia. Waduh, kok gitu Pak Ustadz? Ini Mas Bayu perlu Garuda di dadaku. Wih, Mamanya Ece di hatiku. mantap. Nah, ini Pak Ustadz kalau bicara soal Indonesia kan ya memang mayoritas kita adalah beragama Islam. Ya. Muslim yang menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti sekarang. Seperti sekarang, Ya. tapi ada juga kan saudara-saudara kita sesama warga negara Indonesia yang beragama lain. Ya. Dan negara kan mengajarkan toleransi. Cuma kadang-kadang kita suka beda persepsi nih, beda pandangan mengenai toleransi. Ada yang bilang katanya, gak boleh datang ke sana, itu kan orang agama lain. Kayak begini Mas. Nah gimana tuh Pak Bayu. Ustadz? Ini di bawahnya ini ada pita-pita. Betul. Yang dipegang oleh kakinya burung Garuda Betul. Pancasila. Tulisannya Bhinneka Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. satu. Satu bangsa, satu bahasa, Satu satu nusa, Indonesia. Nih. Dari Sabang sampai Merauke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat makmur pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ini memang berarti sudah tua-tua semua ini Bu. Ini lagu kita zaman dulu ya Bu ya. Sekarang tidak ada dia tahu anak-anak kita sekarang ini. Maka saya usulkan kepada dulu ada saya ketemu Menteri Pendidikan mesti diajarkan kembali pendidikan moral Pancasila yang mengajarkan nilai-nilai toleransi. Kenapa sekarang anak-anak kita Gen Z ya, anak-anak milenial kadangkala tidak punya rasa toleransi. Sudah mulai hilang pendidikan moral Pancasila di kelas. Kami dulu diajarkan Mas Bayu kan PMP. Betul. Itu ada 3 mata pelajaran biar yang lain tinggi 10 nilainya. Kalau 3 ini merah tidak naik kelas. PMP. 1 bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia.
2 pendidikan agama, 3 PMP. Kalau ini merah, biar fisikamu, biar matematikamu 10, nggak bisa naik kelas. Nah ini penting. Moral, pendidikan moral Pancasila, bagaimana bernegara, bahasa, jangan sampai ke bangsa Indonesia tidak tahu bahasa Indonesia. Nah ini, makanya saya bikin baju khusus ini untuk berbicara tentang toleransi. Nah, Mas Bayu, dicontohkan oleh Allah dalam Islam. Datanglah kafir Quraisy. Kan ini selalu dibujuk Muhammad supaya berhenti dakwah. Maka datanglah utusan kafir Quraisy membujuk Nabi. Ya. Nah, datanglah dia berkata, "Ya Muhammad, capek juga kita ini bermusuhan terus. Bermusuh-musuh terus. Kita damai deh. Maksudmu apa? Begini Muhammad, hari ini kami sembah Tuhanmu. Besok kamu lagi sembah Tuhanku. Bagaimana menurutmu?" Gantian. Bukan Nabi yang jawab. Tapi Allah yang turunkan Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. Ma wala antum. Titik dulu di situ. Ini yang toleransinya. Lakum waliyadin. Itu toleransi, itu intinya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Toleransi itu silakan kau laksanakan syariatmu, silakan kau lakukan agamamu, silakan kau amalkan perintah-perintah sesuai keyakinanmu. Saya kasih kau kebebasan, amalkan mi. Saya juga amalkan, saya punya keyakinan. Itu yang disebut toleransi. Intinya toleransi memberikan kebebasan kepada orang lain menjalankan agamanya. Orang tidak boleh ganggu agama orang lain, Bu. Mas Bayu, dalam Islam itu perintah agama. Kafir itu ada 2. 1, kafir zimmi. 2, kafir hardi. Apa itu kafir zimmi? Orang yang berbeda agama dengan kita, tapi dia baik. Bertetangga bagus, ada pos ronda ikut jaga keamanan, ada sumbang untuk jalan dia ikut berpartisipasi, ada gotong royong pembersihan got dia ikut. Itu kata Nabi, kalau kau ganggu orang non muslim seperti itu, saya lawanmu nanti di akhirat. Coba itu Nabi kita. Yang kedua kafir khardi. Apa itu? Orang yang berbeda agama dengan kita dan suka kita ganggu. Dia ganggu kita. Kita mau beribadah dia larang. Kan tidak ada di Indonesia seperti itu. Kita mau sholat, tidak boleh kau sholat. Tidak boleh. Kalau kita dapat orang seperti itu, maka kata Al-Quran, lawan, perangilah mereka di mana kau temui. Kalau dia ganggu kita, seperti Yahudi. Dia ganggu saudara-saudara kita di Palestina. Itu baru kita perang. Tapi kalau di Indonesia, ini aman sekali. Tidak ada saling mengganggu. Yang biasa merusak kita toleransi itu kalau ada postingan-postingan. Ada provokator-provokator. Dan biasanya itu Bu kalau dekat-dekat pilkada. Ya toh, bawa-bawa isu-isu agama. Dekat-dekat pilpres. Yang non muslim masuk masjid pakai peci, pakai serban. Ngapain kau masuk begitu? Nggak usah. Ya. Nah, toleransi, coba lihat lagi Nabi mengajarkan toleransi. Nabi lagi duduk-duduk begini nih, Mas Bayu dengan sahabat. Duduk. Tiba-tiba ada jenazah Yahudi lewat. Ditandu. Nabi berdiri. Selesai. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa Anda berdiri? Dia Yahudi, non muslim." Ya. Dia manusia? Iya. Dia makhluk Allah? Iya. Saya hormati bukan agamanya, yang saya hormati dia adalah ciptaan Allah. Itulah toleransi. Maka toleransi dalam Islam ini tidak usah kita diajari. Mau lagi lihat kita, biasa saya bilang sama-sama teman-teman saya pendeta, kan saya Bu kadang diundang ke gereja juga ceramah. Ya ini kan Mas Bayu bersamaan Ramadan ini dengan Imlek.
Ya, tahun baru Cina. Hebatnya Mas Bayu, saya diminta untuk ceramah tabligh akbar malam tahun baru Cina. Iya. Ada kawan saya non muslim Tionghoa. Bapaknya saya bersahabat, Dr. Boy namanya. Anaknya namanya Pak Raymond, pengusaha muda. Non muslim Tionghoa ini Pak Raymond menikah anaknya. Saya diminta untuk ceramah nasihat perkawinan. Saya tidak usah bahas soal Tuhan. Kenapa? Tuhan kita beda. Kita bahas bagaimana akhlak. Semua agama kalau bicara akhlak pasti sama. Itulah yang disebut nilai-nilai universal. Maka lihat ceramah-ceramah saya Mas Bayu di konten-konten medsos saya. Saya non muslim, saya Nasrani, saya Hindu, tapi saya senang ceramahnya Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya membahas tentang moral. Bagaimana suami kepada istri, istri kepada suami, mendidik anak, kewajiban anak kepada orang tua, bagaimana bertetangga, bagaimana jadi pejabat yang baik. Kita udah bahas tentang Tuhan. Kalau di medsos, kalau di dalam masjid ini, ya kita bahas kenapa? Sesama kita. Ini tempatnya Pak. Kita lanjutkan setelah pesan berikut. Baik, kalau begitu jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.